Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, semua selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu diberikan kepada kita semua. Semoga dengan bersyukur kita semua ditambahi nikmat yang lebih banyak, nikmat yang lebih melimpah, nikmat yang tiada tara dari berbagai penjuru. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya mengaji pada kesempatan ini adalah mengaji yang berkaitan dengan tema, yaitu tema prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ibadah Ramadan dengan beberapa penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubu saumi Ramadana. Siyamu syahri Ramadana wajibun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummati. Ini adalah kita mengaji kitab, yaitu kitab Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yaitu prinsip-prinsip orang muslim pada juz 1, yaitu bab tentang puasa Ramadan, yang yaitu di sini berkaitan dengan puasa halaman atau shahifah 236. Siyamu syahri Ramadana wajibun bil kitabi wa sunnati wa ajmal ummati. Faqad qala Allah ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra falyasumhu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Wa qulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjul baiti wa shaumi ramadhana wa masomi Ramadan. Artinya adalah puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah, yaitu puasa Ramadan itu adalah wajib, hukumnya wajib, wajib dengan dasar yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan umat. Jadi semua umat ini menyepakati bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib, bukan sunat, bukan apa-apa, tapi adalah wajib, karena dasarnya adalah kitab Al-Quran, dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dasarnya adalah kesepakatan para umat atau bangsa. Di sini menunjukkan bahwa kalau wajib itu, maka kalau kita laksanakan maka kita akan mendapat pahala. Kalau kita tidak laksanakan, kita tidak, maka menjadi dosa. Seperti yang disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai bukti dari petunjuk dan yang membeda atau yang membedakan dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran. Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kamu semua, yaitu bulan Ramadan, yaitu maka puasalah. Ini adalah surat Al-Baqarah 185. Kemudian puasa Ramadan didasari oleh yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa buniyal islamu ala khamsin. Islam itu didasarkan atas 5. Yang pertama adalah syahadat, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah menegakkan sholat atau melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah haji ke rumah Allah atau ke Baitullah. Dan yang kelima adalah
puasa Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Ini adalah hadis rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada juz 1 Shahifah 9. Wa rawahu Muslimun fil imani, dan hadis ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada di dalam bab iman. Di dalam bab iman pada hadis nomor 20. Wa rawahu Tirmidzi, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada nomor hadis 2609. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan kita semua orang Islam tidak melaksanakan puasa Ramadan. Kita semua orang Islam harus melaksanakan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu adalah rangkaian kewajiban kita semua selaku orang Islam, yaitu di samping kewajibannya lain seperti melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, menunaikan zakat, kemudian menunaikan haji apabila kita mampu melaksanakan haji. Dan ini adalah bagian dari kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Maka di sini para shaimin dan shaimat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan adalah bagian daripada sesuatu yang menjadi bagian dari yang terintegrasi dengan ibadah yang lain. Dalam arti adalah bagian dari bagian dari rukun Islam. Di samping sholat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian syahadat. Yang pertama adalah syahadat, kemudian yang kedua adalah sholat, kemudian yang ketiga adalah zakat, yang keempat haji, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Ini adalah bagian satu kesatuan satu dengan yang lain. Ini adalah bagian dari kewajiban kita selaku orang Islam. Maka di sini ketika kita semua melaksanakan puasa Ramadan, maka kita semua termasuk orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam aral islami wa qawaidini salasatun alaihinna usisal islamu man taraka wahidan wa man taraka wahidatan minhuna fa huwa bi kafirun halalud dami syahadatu alla ilaha illallah wa sholatu al maktubatu wa shaumu ramadana auradaul haisami fi majma'iz zawaid wa Abu Ya'la fi musnadi bisanatin jayyidin. Dan yaitu puasa Ramadan adalah dasar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tegaknya Islam dan kaidah agama adalah tiga, di mana dari tiga itu Islam didasarkan. Siapa yang meninggalkan di antara dari tiga itu, maka termasuk orang yang kafir yang halal darahnya. Yaitu yang pertama adalah menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat maktubah, yaitu sholat waktu. Yang ketiga adalah puasa Ramadan. Tiga ini adalah suatu komponen yang menjadi yaitu kaidah yang kuat, untuk agama Islam, yaitu di mana siapa di antara kita yang meninggalkan salah satunya, maka termasuk orang yang kafir. Orang yang artinya di sini orang kafir adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini menurut hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, kemudian tidak mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka termasuk orang yang halal darahnya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Haisami di dalam kitab Majma'uz Zawaid pada juz 1 surah 47, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la di dalam kitab Musnadnya Imam Abu Ya'la dengan sanad yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu Ramadan li Ramadana fadailun azimatun wa mazaya adidatun lam takun li ghairi minasyuhuri wal ahaditsu ataliyatu tasbutu dalika wa tuaqituhu wa qawluhu as-salat sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu as-salawatu al-khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idastana batil kabairu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa qala
wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalul lailatin min ramadana sufidat asyayatinu wa maradatul jannu wa muridat al jannu wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun manada munadan ya bagil khairi aqbil ya bagi syarri aqsir walilahu utaqa'u minan nari wa dalika kullu lailatin. Rawahu at-Tirmidzi. Artinya di sini adalah keutamaan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat utama dan yang sangat agung, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang banyak kelebihan yang tidak terhitung yang dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, bulan yang tidak terhitung pahalanya dibanding bulan-bulan yang lain, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Hadis-hadis berikut adalah hadis yang menguatkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, di mana kelebihan bulan Ramadan tidak terdapat pada bulan yang lain. Di antara hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu sholat lima dan satu Jumat hari Jumat ke hari Jumat yang lain, kemudian Ramadan satu ke Ramadan yang lain, adalah perebut dosa di antara keduanya selagi seseorang tidak melaksanakan dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawahu Muslimun fit Thaharati. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 14, 15, 16. Jadi kita semua ini diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala pelebur dosa. Ada pelebur dosa yang tahunan, yaitu Ramadan. Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, selagi kita melaksanakan Ramadan, maka setahun yang telah kita kerjakan, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelebur dosa, penghapus dosa yang sifatnya tahunan. Kemudian ada yang kedua adalah penghapus dosa yang sifatnya mingguan, yaitu hari Jumat. Melaksanakan sholat Jumat atau hari Jumat adalah pelebur dosa satu dengan yang lain, Jumat satu dengan Jumat yang lain. Kita melaksanakan sholat Jumat maka melebur dosa kita selama satu minggu. Kita melaksanakan sholat Jumat maka melebur dosa selama satu minggu. Begitu seterusnya. Kemudian pelebur dosa yang ketiga adalah dari waktu ke waktu, yaitu harian. Di situ ada yang dimaksud ada sholat 5 waktu. Apabila kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dari waktu ke waktu umpama dari waktu maghrib sampai isya, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sholat isya. Kemudian sholat isya sampai subuh, di waktu subuh, dosa kita selama tenggang waktu antara sholat isya sampai subuh dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Dosa kita di saat pagi sampai waktu duhur dihapus sholat duhur. Dosa kita di saat sholat duhur waktu duhur sampai asar dihapus di saat sholat asar. Begitu seterusnya. Dosa kita di saat sholat asar sampai maghrib dihapus di saat sholat maghrib. Alhamdulillah. Begitu belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga waktu demi waktu, minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun ini kita semua ini adalah diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melebur dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salah satu keutamaan bulan puasa di sini, puasa Ramadan. Puasa Ramadan di sini, keutamaan puasa Ramadan adalah apabila awal Ramadan maka setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan jin-jin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pintu yang ditutup di saat Ramadan. Pintu-pintu surga semuanya dibuka, tidak ada satupun pintu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah jalan-jalan kebajikan, tol seperti tol terbuka lebar. Jalan kebaikan, jalan kebajikan, jalan menuju surga, jalan menuju dekat kepada Allah, jalan menuju hidayah kepada Allah, menuju pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat terbuka di saat bulan Ramadan.
Kemudian malaikat kemudian mengundang, hai orang yang melaksanakan kebaikan, kemarilah. Begitu juga hai orang yang memutuskan, hai orang yang melaksanakan keburukan, putuslah kamu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap malam, setiap hari dan setiap malam Allah Subhanahu wa taala memerdekakan orang-orang yang berada di saat Ramadan, orang-orang yang berada dalam neraka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Walillahi utaqa'u minan nari. Allah Subhanahu wa taala adalah yang punya kewenangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam neraka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Ramadan. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang ahli neraka, diselamatkan dari neraka karena yaitu dengan kemuliaan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pintu-pintu surga, artinya di sini adalah pintu yang menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka. Kita semua bisa melaksanakan di saat Ramadan seperti ini, sangat terbuka, pintu sangat terbuka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami semakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.